warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama Penny. Pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit tentang pengalaman saya belajar di Synchronous Class di Agenda 2 dengan Widya Iswara, Bapak Pontas Sinaga, dan juga Ibu Mei. Pada kesempatan tadi kami belajar tentang aneka seorang ASN. Apa sih itu aneka? Jadi aneka itu merupakan singkatan dari akuntabel, nasionalisme, dan komitmen mutu. Yang ketiga yaitu etika publik, yang keempat yaitu komitmen mutu, dan yang kelima yaitu anti korupsi, dan disingkat menjadi aneka. Dan kenapa sih seorang ASN itu harus memiliki kinerja yang aneka? Yang pertama yaitu memiliki kinerja yang akuntabel. Dan yang kedua memiliki sifat yang nasionalisme, di mana dia mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan maupun pribadi. Dan yang ketiga yaitu etika publik. Jadi seorang ASN harus jujur, baik, dan melayani masyarakat, dan itulah disitu disebut dengan etika publik. Dan yang selanjutnya yaitu komitmen mutu. Jadi kita harus berinovasi untuk meningkatkan komitmen mutu. Dan yang terakhir adalah seorang ASN dan kita semua sebaiknya wajib tidak terlibat dalam kasus korupsi. So say no to corruptions. Dan kenapa sih seorang ASN itu harus belajar aneka? Karena aneka itu tidak harus hanya dipelajari, tapi juga aplikasikan langsung oleh seorang ASN. Jadi pada kesempatan lasar ini seluruh CPNS itu belajar mengenai agenda 2 tentang aneka ini. Dan aneka ini tidak hanya dihafal seperti tahun-tahun yang zaman dulu yang hanya dihafal, namun juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari seorang ASN. Dan sebagai contoh kasus, di reformasi birokrasi saat ini itu banyak sekali institusi-institusi yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kenapa mereka berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya? Yang pertama yaitu karena ingin mendapatkan tunjangan kinerja atau yang disebut tukin. Dan selain itu juga mereka ingin mendapatkan opini BPK RI yang ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama yaitu WTP, wajar tanpa pengecualian, dan yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian, dan yang ketiga adalah disclaimer, dan yang terbaik adalah WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Dan selanjutnya karena mereka institusi-institusi itu untuk mengejar hal-hal tersebut, mereka seringkali melakukan penyelewengan atau semacam penyimpangan. Apa saja sih penyimpangan-penyimpangannya? Karena ingin mendapatkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini beberapa contoh yang terjadi sedikit penyelewengan atau penyalahgunaan kedudukan. Yaitu misalkan Kementerian X itu menilai kinerja kementerian-kementerian lain, namun juga termasuk di dalamnya yaitu kementeriannya sendiri. Dan meletakkan kementeriannya sendiri tersebut di dalam urutan yang memiliki kementerian yang memiliki kinerja tinggi. Dan sedangkan Kementerian X ini meletakkan kementerian lain itu di bagian bawah, padahal kementerian tersebut itu memiliki sertifikat WTP. Nah, disinilah menimbulkan kontroversi di mana suatu kementerian yang menilai dirinya sendiri di dalamnya dan menempatkan dirinya di urutan yang terbaik, salah satu yang terbaik. Nah, di sini ada perasaan yang tidak fair, karena itu tadi ingin mengejar masalah seperti ego masing-masing yang ingin mendapatkan tempat yang terbaik dengan menyisihkan kementerian lain yang sebenarnya mungkin bagus tapi diletakkan di urutan tingkat bawah. Nah, disinilah yang menyebabkan salah satu mengapa Indonesia ini saat ini sedang sakit, yaitu tadi selain adanya tindakan kecurangan, itu juga adanya korupsi yang besar-besaran. Tidak hanya korupsi, namun juga ada semacam konflik antar suku, antar agama, dan juga konflik setelah pilkada ataupun pilpres, dan yang membuat masyarakat terlalu dikotomi. Dan yang paling terbesar yaitu kasus korupsi yang sering kita dengar di berita,
dan korupsi besar-besaran yang merajalela. Dan korupsi sendiri itu merupakan salah satu kejahatan terbesar yang sangat menyengsarakan masyarakat yang lain karena tindakan korupsi tersebut. Oleh sebab itu saya rasa anti korupsi itu tidak cukup hanya sebagai slogan, tetapi harus kita serapi, kita implementasikan, harus kita jadikan semacam pedoman untuk tidak melakukan korupsi, karena selain merugikan bangsa dan negara, itu juga sebenarnya merugikan diri kita sendiri, karena ulah atau kerakusan kita sendiri, kita menyebabkan orang di sekeliling kita itu menjadi kesusahan dan atau bahkan menderita. Dan dari kasus tersebut sangat miris sekali jika memang kita tidak bisa mengubah kondisi tersebut. Dan ini ada beberapa tadi di kelas juga kami membahas sosok-sosok yang bisa menjadi role model. Yang pertama yaitu Jenderal Hugeng, di mana beliau itu seorang polisi yang jujur dan sederhana. Beliau tidak mau menerima apapun pemberian yang berhubungan dengan jabatannya. Dan juga beliau hanya menerima uang pensiun sebesar 10.000 per bulan sampai tahun 2001. Dan ini sangat kesederhanaan dan keteladanan dari Jenderal Hugeng ini patut kita tiru dan kita contoh, bahwa ibaratnya kita hanya makan sepiring sudah cukup dan tanpa harus memiliki rasa kerakusan untuk memiliki semuanya. Asalkan kita bahagia, saya rasa sudah cukup tanpa harus memiliki banyak hal. Jadi sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri dengan kehidupan yang diri sendiri dan pemikiran yang jangan sampai merugikan orang lain atau bahkan sampai menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Dan selanjutnya yaitu ada sosok role kedua, yaitu tadi dari Bapak Baharudin Lopa. Beliau itu adalah jaksa yang memiliki moto yang berani mati untuk menegakkan hukum. Dan saya harap kita bisa di tahun-tahun sekarang, di masa-masa yang akan mendatang, kita juga akan memiliki banyak jaksa yang berani mati seperti Bapak Baharudin Lopa. Dan itu tadi sedikit penjelasan summary dari kelas sinkronus kali ini dengan Bapak Pontas, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sebagai generasi muda harus menjaga kemerdekaan ini dan merefleksikannya dengan hal-hal yang positif, dan semoga Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depannya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Penny undur diri dan see you next time. Bye.